Shalom saudara sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki perenungan katekismus dalam pertanyaan yang keempat. Saya akan membacakan pertanyaannya, saudara membacakan jawabannya, begitu juga dengan bagian firman Tuhan. Siapakah Bapa? Bapa ialah Allah yang perkasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu sebagai pencipta dan penopang. Kita mempercayainya tanpa ragu bahwa Dia akan menyediakan apapun yang kita butuhkan dan akan mengerjakan kebaikan sekalipun kita mengalami kesengsaraan di dunia ini. Dia mampu melakukannya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Bapa yang pengasih. Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, kita tidak sedang memakai istilah yang puitis atau istilah yang emosional. Ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, kita sedang mengakui suatu kebenaran iman yang sangat dalam, bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Bapa kita yang di surga adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia begitu mengasihi umatnya. Dan Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kasih Bapa dinyatakan paling nyata ketika Ia memberikan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Dan salib Kristus menjadi bukti kuat bahwa Bapa sungguh mengasihi kita dan memberikan kita keselamatan. Namun saudara, keselamatan bukan hanya jaminan untuk kehidupan nanti di depan sana, tetapi juga keselamatan berbicara tentang pendampingan Allah untuk kehidupan di masa kini. Sebab Allah yang kita miliki bukanlah Allah yang jauh. Dia ada bersama dengan kita. Dia memang Allah yang transenden. Dia agung, Dia berkuasa, Dia kudus. Tetapi Allah juga adalah Allah yang imanen. Dia dekat dengan kita. Dia bersama dengan kita dan begitu personal dengan kita. Bahkan Kristus pun mengajar setiap kita untuk berdoa dan memanggilnya Bapa di surga. Ini bukan sekedar bentuk doa saudara. Ini adalah sebuah identitas. Artinya hidup kita setiap hari ada dalam pemeliharaan Bapa. Nafas yang kita hirup, kekuatan yang kita miliki, hari-hari yang kita jalani, semua ada di dalam tangannya. Dan hidup kita aman di dalamnya. Timothy Keller pernah mengatakan demikian. Satu-satunya orang yang dapat membangunkan seorang raja pukul 3 pagi hanya untuk meminta minum hanyalah anaknya sendiri. Kita bukan datang kepada Allah sebagai orang asing, apalagi sebagai orang yang takut untuk ditolak. Melalui karya Kristus, kita dipanggil dan diangkat menjadi anak-anaknya. Bukankah ini melegakan kita saudara? Di tengah kelelahan, kegelisahan, kegagalan, dan ketakutan kita, Injil memberitahu kita bahwa Bapa tidak pernah terganggu oleh seruan anak-anaknya. Bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun, di saat-saat paling sulit sekalipun, kita dapat datang kepada Dia. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan percaya. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya saudara, Allah Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Hidup kita bukan kebetulan, melainkan ada di tangan Bapa yang kekal. Mungkin beberapa saat terakhir kita meragukan rancangan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di awal tahun ini ada beberapa aspek di kehidupan kita yang diguncangkan, sehingga itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kita. Dan kita tidak lagi bersandar kepada tangan Bapa. Hari ini kita diingatkan saudara, bahwa Tuhan yang kita miliki bukan hanya Tuhan yang perkasa, tetapi Dia juga Tuhan yang baik bagi setiap kita. Dia adalah Bapa yang sempurna, dan Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menolong setiap kita.
Percayalah saudara bahwa Dia akan mengubah kesulitan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini untuk menjadi kebaikan dan untuk mendatangkan kemuliaan-Nya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Saat ini mari kita jujur dan mengakui di hadapan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan, kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini, kepada siapa kita bergantung saudara? Apakah kita tetap menjalani kehidupan ini dengan pemahaman bahwa Allah adalah Bapa kita? Atau seringkali hidup kita masih dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran. Dan kita masih hidup seperti anak yatim yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita berdiam sejenak, berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau boleh mengangkat dan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami bisa memanggil Engkau Bapa kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih sering ragu, takut, khawatir. Dan kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau Bapa yang setia. Engkau selalu bersama dengan kami dan Engkau selalu menguatkan setiap kami Tuhan dalam kami menghadapi dunia ini. Bantu kami Tuhan Yesus agar setiap hari kami dapat terus mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus bantu kami agar kami bisa hidup sebagai anak-anak yang percaya kepada Engkau. Dan biarlah kebanggaan kami bukan terletak pada kekuatan kami sendiri, tapi hanya kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.